untuk mendapatkan keberkahan seperti yang sudah engkau berikan kepada umatnya. Dengan segala kerendahan hati, Nabi Musa meminta kepada Allah jauh sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan, bahwa beliau dijadikan sebagai salah satu umatnya. Yang selanjutnya, Nabi Musa memiliki seorang musuh yang sangat luar biasa, yang bernama Fir'aun. Fir'aunnya, Bapak Ibu sekalian, kalimat-kalimatnya membuat hati siapapun yang mendengar terasa teriris. Contoh kalimat Fir'aun. Pernah dikenli Fir'aun misalkan, dalam bahasa gedanya. Wate dikalan sidra urang hana cocok dengan pikiran ji. Wate dikalan sidra pemuda yang tidak selaras dengan pikirannya Fir'aun. Apa kalimat yang dia keluarkan? Wahai ajudan, al-gojo, pisahkan kepalanya dengan tubuh. Ini merupakan kalimat-kalimat biadab yang dikeluarkan oleh Fir'aun. Nabi Musa tidak sanggup rasanya untuk mendengar kalimatnya. Sehingga Nabi Musa berdoa kepada Allah, Ya Rabb, Ya Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Mudahkan, lapangkanlah dadaku, kata Nabi Musa. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Sayyidana Muhammadan والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في آية أخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآية. وقال تعالى في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang pendengar tausiah sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada subuh yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan serta dihidupkan kita dalam agama yang sangat mulia ini. Semoga satu waktu Allah memberikan kita peluang untuk mendapatkan husnul khatimah, mati kita dalam kondisi membawa iman ke hadapannya Allah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah tanpa kecanggihan, tetapi beliau tahu beberapa hal yang sifatnya jauh dari kehidupan beliau,
termasuk apa yang ada di kemudian hari, apa yang akan terjadi, dan apa yang akan tertimpa terhadap umatnya. Semuanya itu berkat mukjizat yang diberikan oleh Allah yang bernama Al-Quran. Selawat dan salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada al dan keluarga sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaik, yang telah memberikan kontribusi terbaik untuk Islam, agama yang tercinta. Dengan berkat perjuangan dan pengorbanan para sahabatlah Nabi Muhammad mampu berdiri tegak di garda terdepan untuk memperjuangkan akidah Islam sampai Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama. Semoga Islam yang pernah diwariskan oleh Nabi bersama para sahabatnya, agama itu pula lah yang akan mampu kita perjuangkan sampai detik nyawa kita yang terakhir. Yang kami hormati Imam Syekh Masjid Jami' Lancang Garam, yang selanjutnya Ketua BKM, pengurus masjid, remaja masjid yang baru saja dilantik. Semoga akan menjadi pemuda-pemuda mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Kepada seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya kita akan mulia, dan semoga satu waktu dikumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, Bapak Ibu sekalian, pada subuh yang berbahagia ini, dalam durasi yang sangat singkat, marilah kita ulas bagaimana kelebihan pribadi Nabi Muhammad dalam kehidupan umat Islam. Yang pertama sekali, Nabi Muhammad jauh sebelum beliau dilahirkan ke dunia. 30 generasi sebelum Nabi lahir, keberadaan beliau sudah didoakan oleh Khalilullah, oleh seorang Nabi yang menjadi asal muasal Nabi-Nabi yang lain. Siapa nama beliau? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu sebagai salah satu keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan terhadap Nabi Muhammad, disebutkan namanya, didoakan 30 kurun generasi sebelumnya. Ada sebuah kejadian saat Nabi Allah Ibrahim mendirikan Ka'bah bersama anaknya yang mulia Nabi Allah Ismail. Apa yang beliau doakan? Ya Allah, ya Tuhanku, wab'as fihim rasula, utuslah olehmu, bangkitkan olehmu, munculkan olehmu, lahirkan olehmu, wahai Tuhanku, kata Nabi Allah Ibrahim, Rasul di kalangan mereka di dekat Ka'bah ini. Dari survei yang dilakukan oleh beberapa tokoh, tidak ada seorang Nabi pun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad. Ada orang yang berkata, Ustaz, Nabi Ismail, bukankah beliau lahir dekat Ka'bah? Tidak. Nabi Allah Ismail lahirnya di Palestina. Beliau dihijrahkan oleh ayahnya dan diletakkan dekat dengan Ka'bah. Dari sekian banyak survei, tercatat bahwa hanya Nabi Muhammad yang lahir dekat Ka'bah. Kenapa? Karena itu merupakan doa Nabi Allah Ibrahim. Artinya keberadaan Nabi Muhammad didoakan oleh Nabi yang menjadi Khalilullah, Nabi yang termulia, Nabi yang termasuk dalam kategori ulul azmi. Apa bunyi doanya? Ya Rabb, lahirkan seorang Nabi dari kalangan mereka yang tinggal di dekat Ka'bah. 30 generasi sebelum lahirnya Nabi sudah disebutkan namanya dalam doa. Yang selanjutnya, hamba Allah, keistimewaan Nabi Muhammad ini tercatat jelas dalam catatan sejarah. Saat Nabi Musa berdialog dengan Allah, Nabi Musa nekun ba Allah, ya Allah, lun kalan metulik nama segolongan umat
di Lauhil Mahfud disampaikan oleh Jibril. Siapa mereka? Siapakah mereka? Umat yang engkau berikan kelebihan dengan engkau hadirkan sebuah bulan berkah yang yakni bulan suci Ramadan. Siapakah umat tersebut? Faj'alhum ummati. Jadikan mereka sebagai umatku, kata Musa. Apa yang disampaikan oleh Allah? Tidak Musa. Mereka adalah umat Muhammad. Ya Rabb, jadikan mereka sebagai umatku. Kenapa Musa? Engkau hadirkan sebuah bulan yang bernama Ramadan, yang selanjutnya engkau berikan kelebihan kepada mereka saat berbuka puasa, layaknya bertemu dekat denganmu seperti mata putih dengan mata hitam. Faj'alhum ummati, jadikan mereka semua sebagai umatku. Apa yang dijawab oleh Allah? Tidak Musa. Umat tersebut merupakan umat akhir zaman yang kusediakan bagi seorang nabi pilihan. Tidak ada nabi yang paling mulia melainkan dia. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Kalau engkau tidak memperizinkan mereka untuk menjadi sebagai umatku, apa dilanjutkan oleh Nabi Musa? Jadikan aku sebagai umat Muhammad untuk mendapatkan keberkahan seperti yang sudah engkau berikan kepada umatnya. Dengan segala kerendahan hati, Nabi Musa meminta kepada Allah jauh sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan, bahwa beliau dijadikan sebagai salah satu umatnya. Yang selanjutnya, Nabi Musa memiliki seorang musuh yang sangat luar biasa, yang bernama Fir'aun. Fir'aunnya, Bapak Ibu sekalian, kalimat-kalimatnya membuat hati siapapun yang mendengar terasa teriris. Contoh kalimat Fir'aun. Pernah dikenli Fir'aun misalkan dalam bahasa gedanya. Wate dikalan sidra urang hana cocok dengan pikiran ji. Wate dikalan sidra pemuda yang tidak selaras dengan pikirannya Fir'aun. Apa kalimat yang dia keluarkan? Wahai ajudan, al-gojo, pisahkan kepalanya dengan tubuh. Ini merupakan kalimat-kalimat biadab yang dikeluarkan oleh Fir'aun. Nabi Musa tidak sanggup rasanya untuk mendengar kalimatnya. Sehingga Nabi Musa berdoa kepada Allah, Ya Rabb, Ya Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Mudahkan, lapangkanlah dadaku, kata Nabi Musa. Mudahkan segala urusanku, mudahkan ucapan lidahku. Untuk apa? Menghadapi Fir'aun yang bejatnya kepalang tanggung, yang jahatnya tiada tara, yang kalimatnya kotor luar biasa. Berikan kelapangan terhadap dadaku untuk menerima segala kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Doa Nabi Musa. Berbeda kasus dengan Nabi Muhammad. Beliau tidak meminta, beliau tidak pernah melantunkan doa kepada Allah, tapi dengan segala kerendahan hati, kemuliaan yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan Nabi Muhammad. Apa berpesan dalam firman-Nya? Alam nasyrah laka sadrak. Wahai Muhammad, engkau diutus sebagai nabi penutup. Ada di antara pengikutmu yang bernama Abu Jahal. Ada di antara pengikutmu yang bernama, ada di antara umat akhir zaman, umatmu, orang-orang di dalam masamu, wahai Muhammad, yang bernama Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, yang mereka akan mencari cara untuk menganiaya, untuk sumpah serapah, untuk menantang keberadaan dirimu, wahai Muhammad. Apa yang Allah berikan pesan? Alam nasyrah laka sadrak. Engkau kulapangkan dada. Engkau sudah kami lapangkan dada, wahai Muhammad, untuk menerima segala cobaan, rintangan, segala cacian, makian yang dihadirkan oleh para musuh terhadap dirimu, wahai Muhammad.
Ini keistimewaan berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad hana nelake. Nabi Muhammad hana negade. Nabi Muhammad tidak meminta kepada Allah, tapi Allah hadirkan keistimewaan terhadap kehidupannya. Artinya Nabi Muhammad merupakan Nabi yang memang disediakan oleh Allah untuk kita semua sebagai umatnya. Maka orangnya Bapak Ibu sekalian, sepatutnya kita semua harus berbangga dengan hadirnya Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi, apalagi dalam momentum-momentum seperti yang dilaksanakan oleh remaja masjid. Maulid ini bukan hal yang tabu. Maulid ini bukan hal yang asing. Perspektif ayah Cetrung disampaikan bahwa dalam pemahaman kita, maulid ini memang benar adanya. Kalaupun ada orang-orang yang klaim bahwa maulid ini bersumber dari Syiah, bagaimana sikap kita? Dibuat sebuah filosofi dan analogi. Bakso dulunya, itu sumbernya adalah, kalau kita cari di Wikipedia, baksonya merupakan makanan dari Cina yang sumbernya dari babi, daging babi yang diolah menjadi bakso. Dulu haram. Kalau memang tradisi dan budaya maulid benar dilaksanakan oleh Syiah, dulu budaya mereka itu salah dan haram. Tapi coba kita korelasi dengan bakso yang kita dapatkan sekarang. Uronyo tak kalian bakso ipegat dari si kameng ataupun si lemau, ayam, tepung. Pertanyaan uronyo, walaupun namanya masih kekal bakso, naharian bakso. Semua orang menjawab, bahkan makanan yang paling diminati oleh kalangan-kalangan muda adalah bakso. Wate uroraya puno bagede. Maka begitu juga dengan maulid. Andai kata seandainya maulidnya dipegat oleh Syiah dulu, menurutnya diambil tradisi tersebut, dihilangkan yang haramnya, dihilangkan budaya-budaya yang tidak bagusnya, diisi dengan kajian majelis taklim, apakah ini mesti kita haramkan? Yang selanjutnya, maulidnya dalil yang sumber dasarnya adalah Al-Quran. Bahkan pengamanan dengku, kenapa dulu-dulu tidak disampaikan? Memang betul. Tapi orang-orang yang punya perspektif picik, mereka akan menyembunyikan kebenaran. Allah neken dalam Al-Quran nurun syi'lun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ayat berikutnya disampaikan oleh Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab karunia-Nya Allah dan dengan sebab rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan sebab hal tersebut engkau wajib merasa senang, wajib. Maka pertanyaan, apa itu kelebihan fadlu? Disampaikan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Apa maksudnya? Innal ilma, maksud daripada innal fadla, maksud daripada fadlun dalam ayat tersebut adalah al-ilmu, ilmu yang diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya warahmata Muhammadun. Yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat tersebut adalah Muhammad. Kita korelasikan dua ayat tersebut. Rahmat adalah Nabi Muhammad. Bagaimana sikap kita hadir rahmat? Falyafrahu, wajib senang. Maka maulid ini sebenarnya perintah dari Al-Quran. Yang selanjutnya dalam kitab Dalailun Nubuwah, apa disampaikan? Yang pegat maulid pertama, yang ingat adalah jadduh, kakeknya Nabi.
Patra kepegah, giban kepegot. Gucok Nabi Muhammad le gebalut dengan pakaian yang jeroh. Necok neme usamping Abu Talib. Nekun li Abdul Muttalib hadza wadiati nyawa titipan lun bagada. Kejut hana li ayah anaknya. Menyatu kedilun meninggal cok anaknya sebagai anak kata. Sehingga dia tidak merasakan kehilangan. Selanjutnya pulam yang dilakukan wadhu bihat gesi sya'ud asya'u kameng. Artinya apa? Cukup le gesia kameng watelahi Nabi Muhammad bukan hanya satu hari pada moro salah satu ayam leuro. Hogme kamengnya gejok kepada urang-urang yang di kota Mekah. Itu merupakan tasyakuran, tradisi pertama yang diwariskan oleh kakeknya Nabi Jadduhu, yaitu Abdul Muttalib, yang kemudian dilakukan oleh golongan-golongan dari komunitas-komunitas, dari bangsa-bangsa, suku-suku terhadap umatnya yang lain, terhadap pengikutnya yang lain, terhadap orang-orang yang berada di semenanjung kota Arab. Apa itu? Merayakan hari lahirnya Nabi. Dua dalil. Yang berikutnya, dalam beberapa hadis, Abu Lahab watelahi Nabi Muhammad digopnya senang luar biasa. Kenapa kon? Lahir Nabi bedang lahir danyo. Nabi lahir wangi. Nabi lahir hana meligan dengan kotoran. Itanyo bacu tahu kaya ngamalki. Olehnya watelahi tanyo pun meligan dengan darah. Yang selanjutnya dimandikan kita. Beda dengan Nabi. Nabi hana pernah meligan dengan kotoran. Yang selanjutnya Nabi Muhammad itu bersih, wangi. Dalam sebuah riwayat dalam kitab Rafiqil Maktum disampaikan bahwa Siti Aminah menceritakan kepada urung-urung yang di samping gopnyan, kuadra lelahi anu lo timbul cahaya mensaboh kota Mekah. Yang selanjutnya keluar wangian yang tidak pernah kami dapatkan dalam hidup kami semasa di dunia. Sehingga senang Abu Lahab. Wate senang Abu Lahab memerdekakan Sidraw hamba. Sidraw budak Abu Lahab dimerdekakan. Yang selanjutnya beliau senang disampaikan kepada seluruh orang bahwa kalahi anak kemun gopnya. Senang luar biasa. Apa yang terjadi? Dalam sebuah riwayat, Abu Lahab diringankan azabnya pada malam maulid Nabi. Tepatnya malam-malam Senin. Diringankan siksa kuburnya. Diringankan siksa azabnya di yaumil qiyamah. Azabnya dalam neraka. Kenapa? Karena merayakan maulid Nabi. Senang terhadap lahir Nabi. Dum senang kejo kelebihan. Gejo pengurangan daripada azab. Sedangkan kita tahu bersama bahwa Abu Lahab yang orang paling buruk. Abu Lahab yang orang yang paling hanagat. Anak kemun gutem elanya. Gutem aniaya. Gutem sumpah serapah. Tapi gejuk kemuliaan oleh Allah. Bagaimana lagi dengan kita? Menyauranya hadir Nabi senang. Yakin orang syiklun akan jeroh udip bedanya. Yang selanjutnya, apa konsekuensi orang yang berdampak dari kitanya cinta Nabi memperingati maulid? Orangnya orang syiklun terpegah bacut. Dengan wab hanale disampaikan cerita-cerita menyangkut dengan Nabi Muhammad. Ulama kai tijit tidak. Ulama kai jet caci. Ulama kai tijit maki. Ulama kai tijit ken berangkapu. Mana contohnya? Yang paling katanya. Padum minggu yang kaplikut. Walam tu mata adanya orang syikluk. Walam tu urop titlu. Meninggal. Tu sop dijinit.
Ibadah anak-anak muda yang beda perspektif dicaci, dihina, difitnah, disampaikan bahwa almarhum memakan harta negara. Jino cibuka wawasan. So yang hina, siapa yang mencaci, dan bagaimana kondisi orang yang dicaci. Dihina almarhum Allah yarham. Semoga gebi beluah kubu. Hadumboh tempat urang sembahyang. Mulai di Masjid Baitur Rahman. Terus jenazah. Urang sembahyang jenazah puno. Lagi urang sembahyang Jumat. Yang selanjutnya. Dari Tropon Padang Tiji. Urang getebit jem poh samalam mi. Poh samalam ayah. Getebit urang yang tuha-tuha dum getanya dum urang drawana. Getebit bak jalan. Gehormati. Getakzim. Gelepaskan jenazah. Tusuk untuk lewat. Dan melambaikan tangan. Kerinduan. Kecintaan. Punoh bak jalan. Divideokan oleh orang-orang. Nampak kemuliaan. Yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Dalam dunia. Singgah di dayah Kuta Keruang. Ngan ia mata bukuta ketemayang berdoa. Ulama berkah bisa berkomunikasi dengan jin yang muslim, jin yang mukmin. Beliau sangat luar biasa, doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Gedang imum, gepandu semayang jenazah kepada almarhum tusuk di jini. Olehnya singgah kemudi, Patetro mudi, Abu mudi mesok-sok gekli, leh semayang jenazah. Roy mata abu gekun, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Siapa yang mendoakan ulama karismatik Aceh kepada muridnya yang sangat dicintai sehingga mansaboh daya semayang urung sidon. Itu kemuliaan. Tro jeniyep bak dayah babus salam poh 2 malam meribe santri dipreh. Urang-urang kampung gejak ke petolong gesemayang jenazah. Kolonyan uromi. Wate uro prosesi pemakaman. Lentuan hadir sebagai saksi mata. Dari poh sikurung kamu berangkat. Poh siplu, setengah siplu semayang. Wate troh kede urang siklon. 5 kloter istilah gedanya. Disemayang jenazah kepada ayah punoh masjid lebih daripada masjid jami secara silih berganti dimuliakan bahkan sampai menjelang setelah solat duhur baru bisa dikebumikan saking mulianya diberikan oleh Allah. Olehnya yang paling wehlam urang siklon informasi dari Tengku Saiful Bahri sama dia ke ayah jenib ketusuk yang dijinib Kanur Aceh mentah Habib Umar ulama karismatik internasional orang yang paling mulia jelmaan seorang nabi beliau watena Habib-Habib lain yang belum tahu dialog dengan Nabi Muhammad gekun le Nabi urang rawana kalau anda ingin melihat sosokku terdapat pada Habib Umar dari Tarib yang beliau pernah hadir ke Indonesia. Be'elewace Indonesia hadir seluruh orang kagum. Apa yang dilakukan oleh Habib Umar? Gemedoa ketusuk. Gemedoa ke ayah di jenis. Gelung doa dengan lidah yang fasihnya. Dimohonkan untuk diampunkan dosanya. Kenapa itu bisa terjadi sekali ulama internasional dikenal seluruh penjuru dunia menyebutkan nama ulama gitu. Orangnya tadi yang itu orang yang hina ulama. Dua orang maksud tanya yang hina ulama. So semayang katanya. Mati-mati itu. So yang mendoa katanya mati-mati itu. Akankah sama seberapa banyak orang yang simpati kepada kita kalau kita termasuk orang yang menghina ulama? Bahkannya terjadi
karena kata peji draw daripada cerita-cerita Nabi Muhammad. Maka kembalilah melalui momentum maulid ini, kita bersama, mari berjibaku untuk kita ceritakan akhlak-akhlak Nabi Muhammad banyak tu, sehingga mereka sadar, mereka tahu bahawa siapa pewarisnya Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Yang selanjutnya, bagaimana akhlak yang dilakukan oleh Nabi dalam kehidupannya. Ngan sahabat, ngan keluarga. Nabi mempraktekkan akhlakul karimah dalam kehidupannya. Di kota Taif, Nabi diceruk dengan badai. Ruh darah. Tapi hana berdoa dengan doa-doa yang buruk. Kibancit, kekun. Ya Allah, nepulahi di tempatnya orang-orang yang mampu pegang Islam. Yang selanjutnya, ceritakan kepada anak-anakmu. Dumna sayang Nabi kegedanyo. Dumna cinta Nabi kegedanyo. Seandainya malamnya, uronyo, subuhnya, orang syiklun. Gedanyo ya ina-ina. Musuh tekedi nasidra lako paling sayang. Sampai orangnya hana pernah gedut. Sampai orangnya hana pernah gepo. Danyo yang agam memiliki seorang istri yang tidak tiap hari kita dilayani. Diberikan perhatian yang penuh. Tapi ini yakin. Tidak seberapa cinta Nabi kepada kita. Cinta keluarga kepada Tanyo hana sebanding dengan cinta Nabi. Cinta anak kepada Tanyo hana sebanding dengan cinta Nabi. Cinta saudara kepada kita tidak sebanding dengan cinta Nabi. Bahkan cinta Tanyo drawa ke drawa tu. Diri kita sendiri, sayang untuk diri kita sendiri. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta Nabi. Mana contohnya? Mana ceritanya? Nabi Muhammad waktu kena sakratul maut, beliau tidak menyebutkan keluarganya. Contoh dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Waktu itu Fatimah nekli anak ni. Cik Tidra anak Nabi yang tinggal, Fatimah. Nekli nama pak waktu itu tepule Fatimah bahawa katruk malaikat pencabut nyawa. Waktu kepegah Nabi nyan pemisah katanya ni. Nyan tukang cabut nyawa manusia. Uronyo guna kepisah ayah dengan gata. Brop ru imata Fatimah. Waktu tengah sedih, gehoi kena puto punyung gata dengan abah ayah. Patra ayah, lun akan meninggal orangnya wana. Tapi bersenang kata, le meninggal ayah gata pun dari keluarga yang akan setot. Sehingga tersenyum kembali Fatimah. Artinya apa? Dum keluarga sedih, ni bersenang li Nabi waktu kena meninggal dunia. Namun ada satu hal yang membuat Nabi gundah. Yang Nabi-nya sedih, puatra. Ya Jibril, cina tanyang ba Allah, kiban keadaan umat long, long meninggal dunia. Akankah yang sudah Islam mereka kafir kembali? Akankah yang sudah mendapatkan petunjuk mereka akan hilang? Akankah yang sudah taat kepada Allah mereka murka dan bermaksiat? Ketanyang ba Allah, ya Jibril, pugejuk jaminan kepada umat lu. Watenyan bedah Jibril merempok dengan Allah. Ya Allah, Muhammad rindu ke derawana. Muhammad ingin kembali ke hadiratmu ya Rab. Tetapi Muhammad ketanya, puatra jaminan yang ngejuk kepada umat Muhammad. Oh, Muhammad Hanali. Ngejawab oleh Allah, Jibril, lun cukup rindu kepada Muhammad. Mucin lun preh Muhammad. Pegah ba Muhammad Jibril. Basyirhu ya Jibril. Sampaikan wahai Jibril. Innal jannata muharramatun alal umam. Hatta tadkhuluha ummatu. Surganya wa Jibril. Lung haram kepada umat-umat yang lain. Sebelum umat Muhammad melangkahkan kaki masuk ke dalamnya. Tanya lo, drone, tanya mandu, orang yang kala keberdoa di Nabi.
Apa doanya? Supaya kita semua dimasukkan dalam surga oleh Allah. Nah, orang yang paling sayang orangnya kedanyo dibandingkan Nabi tidak. Maka karena itu tingkatkan kualitas cintamu kepada Nabi. Tiurati malam bela meselawat lebih-lebih dalam bulan Maulid. Siribega otengku le trip menyatu kedi tak pakai irama. Siribega meratip. Siribega meselawat menyatu pakai irama trip. Sallallahu ala Muhammad. Yang menyelaginya ni ramah nama Dawud Nabi target betul seribai. Tubuhnya angka tubuh lusa baru dia. Kibanci butajam. Le sembahyang. Anak tua pakai ramah. Le sembahyang 200 ke. 50 wate sembahyang seribai ke. Oh tengku berat. Berat karena buah. Menyahana buah semua akan ringan. Yang selanjutnya orang musyiklun. Nabi Muhammad mewariskan ilmu dan pengetahuan sekaligus akhlak dalam kehidupannya. Uronyo le getanyo praktek kepada anak-anak tu. Baik sampai anak tanya diminta akhlak yang rela. Watet takalon caci ulama, caci orang alim benar tu bahawa menyatu kedina anak-anak kita termasuk dalam komunitas yang mencaci para alim ulama. Ingat, kalina Abu Lahab jamun. Menyoina orangnya pemuda yang caci ulama. Kalina Abu Jahai jamun. Mantengku menyaurungnya hai pate. Abi hayat kebaca ali Nabi kepada Abu Lahab. Abi hayat kebaca ali Nabi kepada Abu Jahai. Tapi tetap mereka tidak akan mau tunduk kepada Muhammad. Man menyoina orangnya. Nanggap aju. Abu Lahab versi baru. Jadi, hana susah-susah dia. Menyaperlah tamang dalam surga. Merumpuk syafaat Nabi. Perbanyak selawat. Ikuti akhlaknya. Ikuti teladannya. Bagaimana beliau mempraktekkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ngenrakan hana benge. Ngan promoh cukup jauh. Nabi Muhammad mesra dengan istrinya. Sogohoi, ya Humairah. Pemakna, wahai putih kemerah-merahan. Ditanya orangnya lebih-lebih yang kahwin kerana umur 20 tahun. Menyajamun gehoi sayang. Orangnya tubuh tu karaya tembun. Wateg yu pegat ia ikupi benga. Hai kulukah 2 pintu. Kepegat kupi dia. Nyan panggilan orangnya. Tanya tu na lagi Nabi upanena. Maka wujudkan panggilan keindahan dalam kehidupan. Harmonis akhlak bersama keluarga. Ngan anu, ngan jiran. Insya Allah kalau Nabi menjadi patron teladan dalam kehidupan, pasti kedanyo akan berhasil. Kamalakai Allah Ta'ala, satu waktu, di kedanyo Bandung akan musapat dengan Nabi Muhammad di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Sesuai dengan request daripada BKM, kurang lebih setengah jam, nyopun ke lebih karap truk si jam. InsyaAllah, di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Yang perlu kita nyocok sebagai kesimpulan. Pertama, Nabi Muhammad itu istimewa. Walaupun kita hana tapugat ura perayuk lahir Nabi, Nabi sudah dimuliakan oleh para anbiya dulunya. Golom lahir kagak pemulia. Mana lahir, lebih-lebih lom. Bahkan Nabi melakukan ibadah rutin puasa hari Senin. Alasannya karena senang terhadap hari lahirnya. Olehnya lom, apa yang berikutnya? Jangan caci ulama. Karena ulama pewarisnya para Nabi. Dan ulama sangat tinggi martabatnya setelah urutan martabat para anbiya. Yang terakhir, implementasikan akhlak Nabi dalam kehidupan. Satu waktu kita akan menjadi pribadi yang terbaik, mendapatkan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.